Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifia Kasastra akan menjelaskan rencana saya tentang klasifikasi multi-label buah dan sayuran menggunakan convolutional neural network dan ResNet pre-trained model. Buah dan sayuran adalah dua hal yang penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sesegera mungkin. Maka industri buah dan sayuran perlu segera untuk menyediakan buah dan sayuran. Maka menurut saya teknologi AI ini penting untuk diterapkan dan tepat untuk digunakan dalam hal ini. Nah, karena bentuk, warna, dan ukuran dari buah dan sayuran itu tidak jauh berbeda, maka kita perlu membuat model yang benar-benar tepat sasaran, menebak apakah ini buah, kalau buah dia buah apa, kalau sayuran jenisnya apa. Saya sudah membaca beberapa artikel. Pertama, artikel ini menggunakan image saliency, yakni menyederhanakan gambar menjadi memang bagian yang dibutuhkan saja, seperti nanas yang diambil bagian tengahnya, dan gambar itu akan semakin diperkecil untuk sampai ke bagian yang penting itu. Hasilnya mereka mendapatkan angka 89,6%, ini yang terendah, dan 94,0% di angka tertingginya. Kemudian yang kedua, mereka menggunakan hyperspectral image atau gambar yang diambil melalui electromagnetic spectrum. Tujuannya gambar ini memiliki informasi yang lebih detail, seperti menemukan objek atau identifikasi material. Nah, hasilnya mereka mendapatkan angka 88,15% untuk training, untuk validationnya adalah 85,22%. Yang selanjutnya, artikel ini menggunakan dua arsitektur, like arsitektur dan VGG. Mereka juga menggunakan dua dataset, satu dataset gambar dengan background, satu dataset lagi lebih natural. Hasilnya untuk dataset pertama nilainya adalah 99,75% dan dataset 2 adalah 96,75%. Tujuan saya untuk membuat model yang lebih baik dari yang sebelumnya, saya akan coba menggunakan arsitektur ResNet. Karena ResNet ini adalah arsitektur terbaik dan menjadi pemenang dari ILS VRC 2015 dalam kategori Image Classification, Detection, dan Localization. ResNet memiliki banyak versi, mulai dari 18, 34, 50, 101, dan 152. Saya pilih yang 152 karena berdasarkan artikel dari Microsoft Research, semakin dalam layer pada ResNet, semakin tinggi tingkat akurasinya. Berbeda dengan plain arsitektur lainnya yang errornya malah semakin bertambah. Kemudian dataset. Saya punya dua cara untuk mendapatkannya, yakni mengumpulkannya sendiri ke pasar, ke toko, atau ke hutan, atau dengan mengambil gambar di internet. Bisa melalui Google Image atau situs ImageNet atau komunitas Kaggle. Tapi saya lebih prefer untuk mencarinya di komunitas Kaggle karena datanya sudah sangat banyak dan telah terstruktur. Untuk software sendiri, saya akan menggunakan Python dengan bantuan library FaseAI untuk melakukan proses training, testing, dan validation-nya. Nah, untuk hardware-nya, karena ini adalah training gambar, maka prosesnya akan sangat berat dan harus memiliki hardware yang cukup. Nah, saya akan menggunakan environment gratis dari Google, yakni Google Colab. Karena di Google Colab bahasa Python sudah terinstall, library FaseAI juga sudah tersedia. Tampilannya seperti ini. Prosesnya adalah pertama splitting data. Data yang tadi dikumpulkan kita akan split menjadi folder train, test, atau validation, atau jadikan satu saja semuanya dan biarkan FaseAI yang melakukan pemisahan. Kemudian preprocessing. Gambar-gambar tadi perlu kita samakan dalam hal ukuran. Misalnya ukuran gambar kita ubah menjadi 224 x 224 menggunakan metode resize. Kemudian saya akan tentukan berapa kali semua data tersebut di train. Saya akan tentukan 100 epoch untuk trainingnya. Base learning rate-nya dimulai dari 0,001 dan batch size-nya adalah 50. Proses trainingnya akan memakan waktu yang cukup lama tergantung dari jumlah epoch, jumlah gambar, dan kemampuan hardware yang dimiliki. Nanti hasilnya setidaknya akan seperti ini, ada akurasi dari training dan validation. Kita juga perlu menampilkan visualisasi lainnya, seperti data interpretation untuk mengetahui gambar mana saja yang memberikan hasil terendah, dan confusion matrix untuk menentukan misalnya seberapa banyak buah jeruk yang diidentifikasi sebagai jeruk atau seberapa banyak pisang yang diidentifikasi sebagai apel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.